Makanya kemarin karena faktor trauma yang disebutin sama Virus tadi juga, akhirnya kita keep dulu sampai ketika 4 bulan, terus Ikutin orang tua. ikutin orang tua juga, masukan-masukan dari orang di sekitar, akhirnya nggak apa-apa kok kalau dikasih tahu biar ada yang doain. Sebenarnya sih memang kita tuh sebenarnya bukan ngerahasiain sih, tapi nunggu momen aja gitu. Karena ini kan sebenarnya kabar bahagia ya gitu loh. Dan nunggu momen tuh karena kemarin kan istilahnya sempat hamil, terus tiba-tiba memang udah dari takdir Allah, tiba-tiba anaknya diambil sama Allah Di tahun gitu lalu kan, itu di ya. tahun lalu ya. Gitu. Jadinya kita tuh lebih hati-hati aja sih memastikan keseluruhannya, mudah-mudahan maksudnya tuh lebih meyakinkan diri, terus juga kayak ceknya juga kayaknya tuh dari orang tua juga mama sama kayak mama tuh kayak ngomong udah nanti aja nunggu 4 bulan aja gitu. Kayaknya banyak orang tua yang bilang kayak gitu kan gitu. Jadi yaudah deh nanti nunggu 4 bulan gitu kan. Jadi ya udah begitu memang udah masuk kemarin usia 4 bulan, sekarang sih udah 4 bulan lebih, seminggu lebih, udah lebih kayak udah 2 minggu, 4 bulan 2 minggu, udah mau 5 bulan sih. Alhamdulillahnya dikasih sehat sama Allah. Yang penting kita senang bisa berbagi kabar bahagia ini walaupun hanya bisa melalui tatap muka secara Zoom gini gitu. Karena memang sebenarnya kan karena aku hamil, jadi aku lebih hati-hati ketemu gitu sama orang, karena dokternya juga menyarankan bahwa karena tingkat COVID ini sedang tinggi dan banyak sekali ibu hamil yang terkena dan efeknya itu nggak baik gitu ya, nggak bagus gitu. Ibu hamil lebih rentan, jadinya dokter menyarankan untuk ya jangan ketemu banyak orang. Terus dibilang udah dari Eja sebelum sakit 3 minggu di rumah. Terus Eja di rumah sakit ini berarti kayak udah 1 bulan gitu Mbak. Aku kayak udah di rumah aja nggak kemana-mana. Jadi emang jaga banget. Jadi cuma suami aja yang kerja keluar, akunya di dalam. Dan kalau seandainya memang harus kerja keluar pun, mastiin sih yang benar-benar semuanya ada standar swab-nya gitu. Nah, tadinya kita nggak mau ngasih tahu dulu ya sampai tiba-tiba lahiran aja gitu ya. Enggak lah. Cuma nggak mungkin juga gitu. Masa tiba-tiba lahiran? Perutnya mau diumpetin di mana, Pak? Ya kemarin kan kita sempat juga, sebelum kita niat ngasih tahu juga kan kita sempat curhat juga ya sama guru-guru, katanya kalau memang kabar baik nggak apa-apa dikasih tahu aja biar banyak yang doain juga gitu. Karena kan nggak mungkin selamanya atau seterusnya diumpetin terus gitu kan. Makanya kemarin karena faktor trauma yang disebutin sama Virus tadi juga, akhirnya kita keep dulu sampai ketika 4 bulan, terus ikutin orang tua juga, masukan-masukan dari orang di sekitar, akhirnya nggak apa-apa kok kalau dikasih tahu biar ada yang doain, makin banyak yang doain gitu setelah 4 bulan ini. Udah, tadinya mau langsung ngumumin sekaligus syukuran 4 bulan ya, cuma harus terpending dulu karena Eja sakit kemarin. Tapi ini berarti menunda mengumumkan itu karena ada ketakutan gitu dari pengalaman sebelumnya gitu ya Pak? Sebenarnya bukan gimana ya, bukannya ketakutan, wah takut gimana gitu, takut kenapa-napa, enggak sih, lebih ke arah siap aja sih Mbak, menyiapkan diri gitu loh. Jadi nyiapin tuh kayak istilahnya nanya ke orang tua, nggak mau sampai salah langkah, main ngabarin aja gitu. Terus juga kan orang tua juga bilang katanya kok nunggu 4 bulan dulu gitu lah. Istilahnya kan kayaknya pasti udah banyak yang denger deh tentang itu gitu kan. Ketika kayak orang nunggu udah 4 bulan. Ketika ruh sudah ditiupkan ya. Jadi udah insya Allah kedepannya sehat-sehat. Jadi kita kayak nunggu momennya, ya udah deh ntar 4 bulan dulu. Memang dari trimester 1 dan 3-nya pun aku memang ringkih banget. Jadi 1 sampai 3 tuh aku susah banget makan, malah lemes. Orang nggak ada orang kan ada ngidamnya ya, mau makan apa. Nah aku tuh dari 1 sampai 3 tuh mau makan apa aja nggak ada di kepala, tuh terpikir tuh susah banget sampai dipaksa apa segala, bener-bener yang nggak mau, udah dipaksa sekalipun juga nggak mau gitu. Terus mualnya juga parah banget ya. Ringkih banget yang sekarang tuh memang ringkih, jadi banyak istirahat juga di tempat tidur gitu kan. Terus juga
ya banyak relax aja dulu Mbak gitu. Jadi mau nunggu momennya, kalau akunya tuh udah kayak enak, sehat, jadi ngabarin kabar bahagianya juga udah akhirnya sakit 2 hari sebelum acara, jadinya semua terpaksa cancel dulu, kita mundurin dulu, kita pending, nggak jadi syukuran karena Eja sakit. Dan sampai apa namanya, sampai sekarang ini kita lagi mikirin sih, mungkin dalam beberapa hari ini syukurannya harus cepat dilaksanakan, karena kebetulan takut 4 bulannya nanti keburu tidak 4 bulan gitu loh. Oh, jadi banyak hal jadi tertunda karena itu ya Kak? Ya betul, karena memang ya ujian dari Allah ya, kan istilahnya Eja sakit tapi alhamdulillah Ejasnya sekarang udah sehat gitu, Ejasnya udah sehat, terus juga nunggu semuanya baik-baik aja. Terus kemarin juga istilahnya sebenarnya kita syukuran kan mengundang kayak teman-teman juga kan, teman-teman wartawan, tapi ternyata dari pihak pemerintah juga tidak diperbolehkan gitu. Jadi tidak diperbolehkan kalau seandainya membuat acara pun hanya boleh kayak keluarga inti, dan seandainya ada sesi wawancara hanya boleh melalui kayak online gini aja. Bahkan tiba-tiba kemarin si virus kepikiran juga nih, karena dia lagi ringkih banget gini, Ejas juga baru sembuh sakit, apa akhirnya kita ketika suka diundang ya, jadi kayak cuma aja ya, sama Ustadz yang doain aja. Jadi kemarin sempat kepikiran gitu juga, saking ya kondisinya lagi kayak begini banget sih. Kayak bingung juga ya, ya harus lebih hati-hati aja sih gitu. Mulai jadi akunya kayak lebih biar menjaga juga, biar aku sama bayi dalam kandungannya juga baik-baik aja gitu. Untuk Eza sendiri kemarin sakit mungkin seperti apa? Boleh diceritain sakit apa sih? Terus abangnya juga kayaknya rindu sekali ya, romantis. Ya, Eja sakit demam berdarah. Jadi berawal itu dari hari Kamis itu kan beberapa hari sebelumnya tuh sempat sakit. Terus kayak sempat sakit, terus kayak kita pikir tuh karena lagi COVID gini kan kita takut ya, demam aja tuh kayak wah ini demam kenapa nih gitu. Terus udah akhirnya dibawa ke rumah sakit, ke dokter, terus alhamdulillah setelah di tes PCR negatif, suami juga yang keluar masuk rumah terus juga di swab juga, terus akhirnya pulang. Nah dokternya bilang kalau 3 hari masih panas juga harus periksa darah. Nah baru periksa darah, hari itu periksa darah, tiba-tiba si Ejas tuh sore maghrib sama dedinya ya Bi, tiba-tiba mimisan, terus mimisan berdarah, keluar darah kan? Tidur-tiduran dia mimisan tiba-tiba. Keluar darah. Nah aku tuh kayak udah feeling ini udah berdarah, dan kalau udah keluar darah itu kan tanda gejalanya emang udah serius gitu loh. Jadinya aku langsung lariin ke rumah sakit, udah gak pakai mikir lagi, langsung ke rumah sakit, bawa Ejas ke rumah sakit, hubungin dokter anaknya, terus akhirnya benar. Beberapa jam setelah itu hasil darahnya keluar dan DNU-nya benar positif, Ejas DBD, dan mulai dirawat itu beberapa hari kesananya. Kalau demam berdarah itu kan siklusnya darahnya dia trombosit sama leukositnya semakin turun kan, jadi masa kritis 7 harinya tuh ya kita jalanin di rumah sakit sambil berdoa, benar-benar fokus aja dia ngurusin Ejas gitu. Jadi alhamdulillahnya pas udah hari ke berapa tuh ya, berarti ke-7 ya, benar-benar hari ke-7 Eja sudah mulai naik, trombositnya udah mulai normal, dan alhamdulillah sehat, dan akhirnya bisa pulang, kumpul bareng-bareng. Dan ya yang kasihan abangnya, Abang Fas, nggak bisa ketemu kan, nggak boleh ikut gitu. Gitu pun kita benar-benar yang nemenin kan harus swab juga gitu. Dan akhirnya abangnya tuh dibatasin. Abangnya tuh cuma kayak ngasih surat gitu. Ngasih surat, sering video call, kangen katanya. Ya udah sedih sih ngeliat anak sakit ya, anak kecil harus diinfus, jarinya, tangannya mungil gitu, harus dipakein infus, diperban sebesar itu, terus takut goyang-goyang, takut infusnya lepas. Ya itu sih yang bikin sedih, apalagi virus.
Setiap Ejas diambil darah nangis, setiap Ejas diambil darah nangis. Makanya aku bilang setiap Ejas mau diambil darah, karena kan kalau DBD harus setiap hari ngambil darah ya. Makanya aku bilang pokoknya setiap dokter datang mengambil darah, kamu keluar dulu aja, dia tunggu di luar biar nggak ngeliat, kayak gitu. Kasian kalau ngeliat anak sakit. It's 14 hours. Mau Kak Virus mungkin apa yang buat jadi nggak tega gitu ya saat melihatnya ya Kak, sampai seperti itu gitu? Ya nggak tega banget lah Mbak, namanya juga seorang ibu ya ngelihat anaknya yang kecil gitu, masih usia 3 tahun, mungil begitu gitu kan, terus yang biasanya ceria di rumah, terus tiba-tiba lemas, matanya sayu, terus kayak waktu pas pas disuntik tuh kayak minta tolongnya sama aku, karena kan yang megangin dirinya kan, mami tolongin kakak. Wah itu saya makin nangis, kayak saya nggak bisa nolongin karena itu demi kesehatan dia, tapi wah itu rasa campur aduk, terus akhirnya kayak aku udah nggak bisa ngelihat, cuma di luar ya udah cuma bisa nangis aja deh gitu, sama berdoa sama Allah udah deh Jessica sehat gitu, karena kondisinya kan sedih banget ngeliat anak kecil umur 3 tahun, anak kita sendiri, ya Allah ngeliat begitu, terus ditambah lagi hamil kan, hormon juga kayak gitu, terus udah wah makin lemes deh, ya Allah kok begini ya, gitu-gitu segala macam, tapi akhirnya ya udah minta kekuatan aja, ya Allah kuatkan, mudah-mudahan disehatin, nggak ada apa-apa, terus COVID-nya juga kan dites lagi, pokoknya dites lagi semuanya, alhamdulillah istilahnya COVID-nya negatif, tapi ya memang DBD-nya itu, tapi ya namanya ibu, semaksimal mungkin aku tuh kayak jadi nggak fokus, jadi bener-bener tuh satu minggu tuh ya udah pokoknya fokus ke Ejas, ngurusin yang lain nggak mau gitu, karena memang pengen buat Ejas sampai aja, aku suruh pulang aja Virus juga nggak mau, sedangkan karena dia kondisinya lagi hamil, lagi ringkih. Aku bilang dia di rumah aja lah biar aku yang ngurus di sini, dia nggak mau gitu, tetap mau maksain. Ini karena khawatir, jadi ngawatirin 2 orang, jadinya khawatir tentang kondisi Eja sama kondisinya Virus dan si anaknya gitu, dikhawatir sama 3 orang jadinya. Iya, khawatir mungkin juga. Pak Asih juga jadi romantis banget gitu, memang dia sangat menyayangi adiknya gitu ya, sampai ngirimin surat, terus video call setiap saat gitu ya. Iya. Sifas dari adiknya sakit aja, begitu di rumah itu sakit, dia tahu mau dibawa ke rumah sakit, nangis dia kejar, adik aduh adik kenapa kayak apalagi gitu. pas ngeliat adiknya gitu. mimisan banyak banget, sampai makin nangis banget. Sampai dia bilang jangan tinggalin abang, adik mau dibawa kemana, abang ikut, macam. Dia terlalu sayang dan terlalu sweet si anaknya, makanya ketika di rumah sakit sebisa mungkin video call terus, ngirim surat, terus bahkan pengen minta ikut gitu, tapi ya memang keadaannya nggak bisa, dia harus ada di rumah sakit. Dan akhirnya pas pulang pun si abangnya sampai nyiapin kertas gitu, selamat datang welcome Sony Septian, Virus Arafik, Queen Ejas Lova, selamat datang, jadi kayak orang dijemput di bandara gitu. Sweet banget sih. Kasihan dia, istilahnya deket banget ya sama adiknya gitu, apalagi kan di masa pandemi ini nggak ada pergaulan, maksudnya istilahnya bilang tuh ya mereka main tuh cuma berdua, ngapain berdua, jadi begitu tahu adiknya sakit tuh ya hatinya pasti sedih, tapi ya sedihnya dia tuh gini loh, istilahnya dia tuh mengungkapkan dengan mencoba untuk menghibur adiknya, ngasih surat yang isinya tuh sweet banget, terus adiknya juga happy banget ketemu abangnya, pokoknya walau di rumah sakit juga adiknya nggak ketemu abangnya terus pasti nanyain nih sayang, abang mana, dia mau video sama abang gitu, jadi mereka tuh saling cari gitu, dan ya momennya keadaannya memang sekarang lagi kayak gini, jadi nggak bisa untuk untuk kumpul, jadinya saat itu ya semaksimal mungkin pokoknya gimana caranya anak-anak bisa dua-duanya sehat, dua-duanya juga happy aja, jangan sampai ada yang sedih.